Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Those Who Wish Me Dead. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan genre film action thriller dan berdurasi selama 100 menit. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Those Who Wish Me Dead. Those Who Wish Me Dead yang dalam bahasa Indonesia berarti mereka yang menginginkan aku mati. Film ini diawali dengan si jago merah yang sedang menghantam hutan. Para pemadam kebakaran kocar-kacir karena api yang berubah haluan. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Bahkan 3 pemuda terkena kepungan api dan tidak bisa diselamatkan. Di sebuah rumah mewah milik jaksa wilayah Thomas Berdido, tiba-tiba datang 2 lelaki yang mengaku sebagai pemadam kebakaran. Ia datang dengan alasan adanya kebocoran gas dari rumah tersebut. Kemudian mereka pun dipersilahkan masuk. Selang beberapa waktu, mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. Rumah itu pun langsung meledak hingga segera masuk berita. Berita mengabarkan bahwa Thomas dan keluarganya mati karena ledakan gas, padahal sebenarnya mereka sengaja dibunuh. Di rumah lain, seorang ayah sedang menyiapkan sarapan untuk putranya, Connor. Ia adalah Owen, yaitu seorang akuntan forensik. Di tengah kesibukannya, ia melihat berita yang mengabarkan kebakaran dari rumah tersebut. Seketika ekspresinya berubah menjadi panik. Ternyata Thomas adalah bosnya. Mengetahui itu, mereka langsung pergi mengendarai mobilnya. Selang beberapa lama, 2 pria yang mengaku sebagai damkar mendatangi rumah mereka juga. Untungnya mereka sudah pergi. Pria itu adalah 2 bersaudara yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran, yaitu Jack dan Patrick Blackwell. Mereka menelusuri rumah itu untuk mencari petunjuk. Terlihatlah sebuah foto terbingkai di dinding. Foto tersebut dijadikan salah satu kemungkinan tempat yang akan didatangi Owen untuk bersembunyi. Owen dan Connor ternyata sudah menelpon untuk mendatangi kediaman Allison dan Ethan untuk meminta bantuan mereka. Owen meminta Ethan untuk menghubungi stasiun televisi agar mendatangkan kru berita. Tapi tampaknya itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Ethan. Di sisi lain, Hannah, yaitu seorang ketua pemadam kebakaran, sedang menenangkan diri di tempat yang sunyi dan tenang. Ia dihantui rasa bersalah karena salah membaca arah angin di kebakaran hutan yang menyebabkan timnya kocar-kacir hingga 3 pemuda yang sedang berkemah juga tidak dapat diselamatkan. Ia sangat merasa bersalah dengan hal tersebut. Di perjalanan menuju rumah Ethan, 2 bersaudara Blackwell ternyata mengintai mereka. Blackwell langsung melayangkan tembakan hingga mobil mereka jatuh ke jurang. Owen meminta putranya untuk keluar dari mobil dan bersembunyi di bawah pohon yang tumbang agar nyawanya dapat selamat. Dari atas jurang, Blackwell melihat ke arah mobil tersebut untuk memastikan apakah Owen dan Connor sudah tewas atau belum. Dilihatnya ada pergerakan, maka mereka pun terus menembak ke arah mobil itu. Peluru terus menembus tubuh Owen, hingga mobilnya semakin jatuh ke bawah dan ia pun tewas. Putranya sendiri yang menyaksikan bahwa ayahnya dibunuh oleh pembunuh bayaran itu. Mereka ingin membereskan TKP, namun gagal karena seorang wanita, yang harus terpaksa mereka bunuh juga. Tak lama, Ethan pun melewati lokasi tersebut. Ia merasa curiga dengan mobil yang berdiam di pinggir jalan. Ternyata di dalamnya, wanita yang telah tertembak mati. Dengan segera, kabar kematian Owen dan perempuan itu langsung masuk berita. Connor berjalan menelusuri hutan untuk mencari perlindungan. Ia melihat Hannah sedang berada di pinggir sungai. Ia langsung lari namun dikejar Hannah sampai dapat. Hannah ingin menolong anak ini, namun sangat terlihat jelas bahwa Connor sulit mempercayainya. Connor terus memberontak, hingga Hannah tidak mencegahnya lagi. Ia hanya memberikan petunjuk jalan,
namun tampaknya itu sangat jauh dan membuat Connor akhirnya mau ikut dengannya. Hana membawa Connor ke menaranya, namun sayangnya mereka tidak bisa menghubungi siapapun karena sebelumnya menara itu tersambar petir. Connor ingat bahwa ayahnya memberikan kertas yang berisi segala rahasia yang harus ia tunjukkan kepada orang yang paling ia percayai. Dan ia memutuskan bahwa orang itu adalah Hana. Setelah membaca isi dari kertas itu, Hana langsung mengajaknya mendaki ke arah perkotaan. Di sisi lain, Blackwell terus mencari Connor untuk membunuh anak itu juga. Mereka berupaya dengan membakar hutan. Setelah membakar hutan, mereka mendatangi rumah Allison dan Ethan. Namun Ethan sedang bertugas di kebakaran tersebut. Allison tampak curiga dengan kedatangan mereka dan langsung menutup pintu rumahnya, namun gagal. Mereka mengecek seluruh isi rumah untuk memastikan keberadaan Connor, namun anak itu memang tidak ada di rumah tersebut. Mereka mengancam Allison dan memintanya untuk menelpon Ethan suaminya. Blackwell menyadari bahwa Allison memberi isyarat berbahaya kepada suaminya. Ia langsung ditampar hingga terjatuh. Ia menyemprotkan api kepada mereka hingga salah satu dari mereka terbakar di badan bagian belakang. Allison mengambil tembaknya dan menembaki mereka hingga ia bisa keluar dari rumah tersebut. Ethan pulang ke rumah. Blackwell mengancamnya untuk melakukan pencarian terhadap Connor. Mereka melakukan pencarian menelusuri hutan hingga ke sungai. Di tepi sungai, Ethan menemukan jejak kaki. Ia ingin menyembunyikan namun disadari oleh Blackwell. Dengan itu mereka memutuskan bahwa Connor masih hidup. Ethan memilih ditembak daripada ikut pencarian dengan mereka. Namun mereka tidak ingin menembaknya, karena mereka ingin jika nanti Connor tertangkap, maka Ethan lah yang harus membunuh anak itu. Ethan dan dua bersaudara Blackwell menelusuri hutan lalu menemukan rumah menara, yaitu adalah tempat Hana dan Connor bersembunyi. Mereka meminta Ethan naik dan mengecek menara itu untuk memastikan apakah ada Connor atau tidak. Ethan pun naik, tapi ia meminta Hana dan Connor untuk tetap diam karena mereka tidak punya senjata untuk melawan Blackwell. Blackwell merasa curiga, lalu melayangkan tembakan ke arah menara tersebut. Hana berupaya untuk melarikan diri dengan menggendong Connor menggunakan tali, lalu turun ke bawah. Allison mengendarai kuda untuk menelusuri hutan. Ia menembakkan senapan kuda kepada Blackwell. Mereka bingung karena ingin membantai si penembak dan juga ingin mengejar Connor. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Patrick pergi mengejar Connor dan Hana, sedangkan Jack mengintai Allison berhasil menembak Jack hingga ia tewas. Connor dan Hana ingin mendaki hingga ke perkotaan, tetapi mereka terus terjebak di dalam hutan karena pinggiran hutan yang masih terbakar dengan api yang hebat. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju api di hutan yang terbakar tersebut. Namun Hana masih terluka, yang menyebabkannya harus beristirahat. Mereka berpisah di tengah jalan, dan Connor pergi dengan arahan jalan yang Hana beritahu. Namun ternyata, ia tidak meninggalkan Hana. Ia hanya bersembunyi dari Hana. Hana mengelabui Patrick, lalu menghajarnya dengan kampak miliknya. Melihat itu, Connor pun langsung keluar. Mereka kewalahan menghadapi Patrick. Hana babak belur, hingga berdarah. Lalu Connor keluar lagi dari persembunyiannya. Ketika Patrick ingin membunuh Connor, Hana membacoknya dengan kampak, lalu mereka melarikan diri untuk pergi keluar dari hutan. Sayangnya, korban api semakin dahsyat. Mereka terus berlari menuju sungai dan bersembunyi di dalam air hingga api padam. Hana mengorbankan nyawanya untuk melindungi anak yang bahkan ia tidak kenal. Di tempat lain, tepatnya di menara, Allison dan Ethan ternyata masih hidup juga. Para damkar menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tempat yang lebih layak. Tamat. Oke guys, kalau kalian suka dengan alur dari cerita film Those Who Wish Me Dead, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat.